bersama-sama katakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Katakan, di altarmu Tuhan, menyembahmu, altarmu, Betapa kami merasakan keindahan ketika kami tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan, menikmati segala kuasa-Mu yang mengalir dengan luar biasa, yang membuat hati kami tenang dan teduh, yang membuat kami semakin kuat, bahkan limpah dengan sukacita. Walaupun kami di tengah badai, di tengah persoalan, di tengah goncangan, tapi kami tetap merasakan ketenangan bersama dengan Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan, di dalam bulan yang pertama, awal bulan ini kami boleh bersama-sama akan menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dan biarlah kuasa-Mu mengalir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami pelayan-pelayan-Mu, bahkan jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang tinggal di rumah masing-masing, mereka tetap merasakan pemeliharaan kuasa-Mu mengalir dengan ajaib, sehingga mereka tetap dikuatkan di dalam Engkau Tuhan. Kami siap bersukacita, kami siap memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang percaya, Roh Kudus menjadi penolong dan kekuatan kita, bahkan menjadi penghiburan. Mari yang percaya katakan bersama-sama, amin. Pujian bagimu, kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang telah Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kehidupan kita masih jauh daripada apa yang Tuhan harapkan. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan selalu memiliki rencana yang indah bagi setiap anak-anak-Nya. Karena itu biarlah firman Tuhan yang sebentar kami dengar, sebentar kita dengar bersama-sama, akan membentuk kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik lagi, kehidupan yang sempurna, kehidupan yang seperti Allah inginkan. Bentuk kami, ubah kami Tuhan, menjadi sesuai dengan rencana-Mu yang indah untuk kemuliaan nama-Mu. Sebentar kami mendengar kebenaran firman-Mu,
terus ajar kami supaya kami boleh dengar-dengaran akan firman-Mu, dan firman-Mu menjadi berkat bagi kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi seluruh sidang jemaat-Mu, dan urapi seluruh para penonton streaming pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah memasuki bulan yang baru, bulan Juni, dan kita percaya bahwa saat-saat ini adalah saat-saat di mana kita mempersiapkan diri masuk ke dalam era yang baru yang namanya new normal, ya istilahnya begitu. Artinya kenormalan yang baru. Ada hal yang mungkin normal biasa kita kerjakan, tapi di dalam kenormalan itu ada sesuatu yang baru. Nah, untuk mempersiapkan segala sesuatu tentunya kita harus juga tidak meninggalkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan itu tetap bisa kita pergunakan dalam situasi dan kondisi apapun. Bahkan firman Tuhan akan membantu kita untuk menjadi yang lebih baik. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita buka di dalam Mazmur pasal 139 ayat 7 hingga ayat yang ke-10. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari di hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar, dan Engkau membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang hidup bersama dengan Tuhan yang tidak terbatas. Kenapa saya katakan Tuhan tidak terbatas? Karena memang Tuhan tidak bisa kita batasi dalam apapun juga. Tuhan kita itu serba maha kuasa, maha kasih, maha penyayang, ya, maha taat, segala sesuatunya adalah maha. Dan itu tidak bisa dibatasi oleh manusia. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak ketidakterbatasan Allah. Tetapi pagi hari ini kita akan bicara dua hal tentang ketidakterbatasan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita akan bicara tentang yang tidak terbatas dari Tuhan adalah kasih-Nya. Nah, sebelum kita akan membahas tentang kasih-Nya lebih dalam, ada satu cerita ilustrasi Bapak Ibu Saudara tentang seorang pemuda yang akan menjalani hukuman mati. Di mana pemuda ini karena kesalahannya maka diputuskan untuk dihukum mati, dan hukuman mati adalah hukuman gantung. Segala sesuatu sudah dipersiapkan, tinggal eksekusinya aja, tinggal ketika bunyi ada lonceng gereja berbunyi Bapak Ibu Saudara, maka saat itulah pemuda itu harus mengalami hukuman gantung, ya. Dia sudah disiapkan tali di lehernya, kemudian dia berdiri di atas satu tong, dan nanti ketika bunyi lonceng gereja berbunyi teng itu, maka tong itu akan ditendang oleh algojo, maka dia akan terikat dan akhirnya dia akan mati, ya, di tiang gantungan. Ketika dia siap-siap Bapak Ibu Saudara, tentunya deg-degan, takut itu ya. Tapi dia tunggu sekian lama, ya. Wah, ini kira-kira masih 2 jam lagi, masih deg-degan itu ya. Tapi setelah mendekati jam 12, matahari sudah begitu terik, kok nggak bunyi-bunyi ya. Loncengnya nggak bunyi-bunyi, semakin deg-degan. Waduh, gimana tiba-tiba bunyi, berarti siap. Sudah disiapkan, sudah mungkin pemuda ini berdoa, mungkin sudah sungguh-sungguh, tapi nggak bunyi-bunyi juga. Sampai akhirnya panas matahari sudah mulai redup, ya, sudah mulai menginjak sore. Itu pun juga tidak bunyi-bunyi. Bapak Ibu Saudara, semuanya juga heran, loh, ini kenapa ini lonceng gereja kok luar biasa sekali. Tiba-tiba saja lonceng tidak bisa berbunyi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya sampai di tengah malam lonceng itu tidak berbunyi. Ya, ada satu hal yang luar biasa terjadi sehingga pemuda ini pada akhirnya dia terbebas dari hukuman mati. Nah, karena penasaran,
banyak orang kemudian ya ada suruhan daripada pemerintahan pada saat itu, coba tengok itu, lihat itu lonceng gereja, kenapa sampai nggak bunyi, apa yang salah gitu ya. Kita juga kelupaan untuk istilahnya mengecek apakah lonceng itu bisa berbunyi atau tidak. Nah ketika mereka naik ke menara, Bapak Ibu Saudara, saat dia naik menara ada tetesan darah. Apa ini lonceng kok ada tetesan darah? Atau mungkin kemarin ada hujan darah atau bagaimana? Ya, semakin naik semakin dilihat darahnya tuh makin banyak menetes begitu. Sampai dia di atas, orang ini kaget. Waduh, kok begini? Ternyata Bapak Ibu Saudara, ada seorang ibu, dia menggantung mendekap loncengnya itu yang bundaran di tengah lonceng itu yang biasanya kalau digoyang, kalau tersentuh dengan loncengnya itu bunyi ting ting, dia dekap seperti itu dengan erat, sehingga ketika lonceng itu ditarik, bukan loncengnya itu yang tengahnya itu yang kena pinggiran lonceng, tapi tubuhnya yang kena terpencet gitu ya. Nah itu berkali-kali begitu ditarik, kepencet lagi, kepencet. Penderitaan seorang ibu, berkorbannya luar biasa sampai berdarah-darah, dan akhirnya ibu ditemukan ini mati. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pengorbanan seorang ibu yang luar biasa. Hanya untuk seorang anak yang dikatakan anak ini sampai dihukum mati, nggak mungkin dia orang baik-baik. Dia pasti seorang yang bersalah. Entah dia melawan pemerintah, entah apa, pokoknya dia pasti bersalah. Apalagi sampai dihukum mati, berarti kesalahannya itu kesalahan yang berat sekali. Seorang ibu nggak tega kalau anaknya mati. Dia lebih baik mati dibanding dengan anaknya. Maka ibu ini berusaha untuk menyelamatkan anaknya. Nah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang kita bisa ambil dari cerita ini? Cerita ini berbicara tentang bagaimana besarnya kasih seorang ibu kepada anaknya, sampai nyawanya bisa diberikan. Itu kasih seorang ibu ya. Ada satu pepatah yang mengatakan, kasih anak sepanjang penggalah, kasih ibu itu sepanjang abad, tapi kasih Tuhan sepanjang masa. Amin. Kasih ibu sepanjang abad. Apakah ada seorang ibu yang sampai 1 abad? Ada, tapi itu langka. Kalau sudah seabad pun mereka sudah tidak bisa apa-apa ya. Mungkin sudah banyak yang lupa anaknya, tentang cucunya. Siapa ini nek, siapa ini ya mbah, lupa gitu ya, nama orang lain yang disebut. Hanya sepanjang abad saja paling. Tapi kita lihat kasih Tuhan itu sepanjang masa. Artinya tidak bisa diukur. Kasih Tuhan tidak diukur. Yang tidak terbatas daripada Tuhan yang pertama adalah kasihnya yang tidak terbatas. Satu ayat yang sangat familiar dengan kita dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Yohanes 4 ayat 9 dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Kasih Allah begitu luar biasa, tidak terbatas. Dia berikan anaknya yang tunggal, anak satu-satunya dia korbankan. Untuk siapa? Untuk kita. Kita ini siapa? Orang kaya. Kita ini siapa? Orang berpangkat. Kita siapa? Orang paling pintar sedunia? Enggak. Kita ini orang yang berdosa, orang yang harusnya sudah mati, harusnya sudah ada di dalam maut. Tetapi Allah mau orang yang sekarat, manusia yang sekarat di dunia ini, ditariknya kembali dari lembah maut untuk diangkat naik ke surga, duduk di dalam kerajaan surga. Luar biasa. Nah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kenalkah kita dengan karakter Allah? Karakter Allah, sifat-sifat ya Allah itu seperti apa kasih Allah itu? Karakter kasih Allah yang pertama yaitu tidak berubah. Kasih Allah itu tidak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau Tuhan katakan aku mengasihi engkau anakku, maka kasih Allah itu tidak pernah berubah. Tapi lihat, kasih ibu manusia itu bisa berubah. Ada banyak ibu yang mau berkorban seperti ilustrasi tadi, berkorban nyawanya untuk anaknya. Tapi di dunia ini juga banyak ditemukan seorang ibu-ibu yang jahatnya minta ampun. Dia berani untuk mengorbankan anaknya demi untuk dirinya.
Ada banyak ibu-ibu yang justru memanipulasi anak, cerita yang tidak supaya anaknya ini ngirim uang, supaya anaknya ini ya memperhatikan kepada dia, dikuras. Bahkan ada seorang ibu yang mungkin konspirasi ya bersama dengan anak-anaknya yang lain, bagaimana caranya supaya anak ini dikuras uangnya habis-habisan. Anak ini mau mati terserah, yang penting aku bisa hidup enak, aku bisa berfoya-foya, aku bisa senang-senang. Dia tidak peduli anaknya ini penderita sampai sakit, bekerja keras demikian ya, tapi tidak peduli, yang penting kamu dapat uang kirim ke ibu mau bersenang-senang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dulu mungkin ibunya sangat mengasihi anak ini, sangat disayang dulu. Sekarang ibu ini mencekik anak ini. Ada, itulah ibu, maka dikatakan kasih ibu sepanjang abad. Gak mungkin ada seorang ibu bisa mengasihi sampai sepanjang abad. Manusia bisa berubah, tetapi Allah tidak. Ketika Allah mengasihi kita, sampai kadang kita pun sudah melanggar aturan-aturan Tuhan, Tuhan masih menerima kita, Tuhan masih menanti kita. Kapan nak kamu bertobat? Ayo bertobat, tak terima kembali. Ya, inilah kasih Allah yang luar biasa. Jadi karakter kasih Allah yang pertama adalah tidak pernah berubah. Sebab kasihnya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mazmur 117 ayat yang kedua. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, karakter kasih Allah yang kedua adalah sempurna. Artinya kasih Allah yang sempurna adalah kasih itu sepenuhnya, benar-benar lengkap, utuh, tidak separuh-paruh. Aku mengasihi dia separuh, aku mengasihi dia separuh. Enggak. Anak 4 seperempat, 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 seperempat. Enggak. Tapi kasih Allah itu satu persatu sama. Allah mengasihi saya 100%. Allah mengasihi istri saya 100%. Allah mengasihi anak-anak kita 100%. Allah mengasihi bapak dan ibu saudara juga 100%. Utuh, sempurna. Walaupun kita ini yang percaya kepada Tuhan mungkin sampai jutaan orang, tetap kasihnya tuh satu dengan yang lainnya adalah sempurna. Karakter yang ketiga daripada kasih Allah adalah tidak bersyarat. Allah tidak pernah memberikan syarat ketika kita mau menikmati kasih Allah. Ada banyak di dunia ini yang selalu memberikan syarat. Kita mau apa bisa dikasih, tapi syaratnya mungkin nyawa anak kita, mungkin juga kita, mungkin juga yang lain, penuh dengan syarat. Tapi kasih Allah tidak bersyarat. Ya, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Lihat, Allah mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Jadi bukannya Allah itu akan mengasihi kita, loh kamu masih berdosa kok. Kalau kamu tidak berdosa, maka kamu tidak akan, ya kamu akan terima kasih Allah. Enggak. Ketika kita masih berdosa, Allah pun bisa mengasihi kita. Roma 5 ayat yang ke-8, ya. Oleh karena kasih Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Karena itu kasih Allah itu tidak bersyarat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa kita butuh kasih Allah? Buat apa sih kasih Allah? Aku sudah cukup dikasih oleh keluargaku. Aku sudah cukup dikasih oleh orang tuaku. Aku sudah cukup dikasih oleh anak-anakku, saudara-saudaraku. Aku tidak lagi minta kasih Allah. Bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa kita butuh kasih Tuhan? Karena kasih Tuhan itu bukan kasih yang sentimental. Kenapa? Apa itu kasih sentimental? Kasih sentimental itu kalau kita, aduh aku sakit, tolongi aku. Aduh kok kasihan sekali ya, kita kemudian menolong. Tapi ketika kita datang, aku sakit loh, ya seperti itu. Wong lagaknya seperti itu kok sakit, nggak mungkin. Sana pergi, aku nggak akan membantu kamu sakit ya biar kamu nggak kelihatan orang sakit. Nah itu kasih yang sentimental. Artinya ada sesuatu yang membuat kita itu tergerak hatinya, kemudian dia mengasihi. Allah nggak demikian. Tadi kita sudah lihat di dalam Roma 5 ayat 8. Ketika kita masih berdosa loh, artinya kita ini berbuat sesuatu yang menjijikkan di mata Tuhan. Tapi Tuhan tetap mau mengasihi kita. Jadi kasih Allah itu tidak sentimental ya. Untuk kita berbelas-belas baru dikasih, enggak.
Tanpa kita harus berbelas-belas, ketika kita ini sungguh-sungguh Tuhan sudah tahu, maka Tuhan akan mengasihi kita. Mengapa kita juga butuh kasih Allah? Karena kasih Allah itu adalah tidak mudah diberikan. Kasih yang mudah diberikan, kasih yang mudah diberikan kepada para pendosa. Ya tadi tidak bersyarat, walaupun kita berdosa tetap dikasihi, ya. Dan kasih Allah itu sangat penting karena Dia adalah Allah yang bersedia turun di dunia untuk menjadi manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lihat. Mau berkorban, tidak melihat untung ruginya. Itulah kasih Allah. Nah, mari kita mau belajar lewat karakter kasih Allah ini. Kita mau memiliki kasih Allah. Dan yang lewat kasih Allah kita mau diubahkan hidup kita. Yang dulunya mungkin gak peduli dengan orang lain, mau apa terserah. Sekarang mungkin sudah digerakkan oleh Roh Kudus, kita mulai memperdulikan orang lain. Dulu kita mungkin orangnya keras, tetapi karena kita tahu dan kenal kasih Allah, kita sudah menerima kasih Allah, maka dari situ kita sudah mulai dilunakkan hati kita. Kita tidak lagi keras, kita bisa menerima pendapat orang lain, kita bisa mengasihi orang lain. Ya, mungkin kita akan membalas karena kita dicurangi mungkin atau kita dihina atau apa. Dulu kita keras, kita balas. Tetapi karena ada kasih Allah, kita berpikir kasihan ya orang ini. Kenapa dia sampai seperti itu terhadap aku, terhadap diriku. Itu orang yang perlu dikasih. Kita tidak perlu membalas, tapi justru kita akan selalu memberikan dia yang terbaik. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, ya. Surat Roma katakan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Nah, itulah ketika kita ini tahu kasih Allah, kita karakter kasih Allah dan butuh kasih Allah dalam hidup kita, maka kita akan diubahkan dalam hidup kita. Nah, dampak memiliki kasih Allah adalah kita bisa mengampuni. Begitu besar kasihnya dalam diri kita, maka kita akan mengampuni. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, mengampuni itu tidak gampang. Bahkan dengan orang yang paling dulunya mungkin paling kita kasih, yang paling dekat dengan kita, untuk memberikan pengampunan aja sulit. Kita ini mungkin sudah dilahirkan dari kecil, ya, disusui, ya, kemudian dididik, dirawat, dijaga, sampai mungkin ibu kita mati-matian untuk menjaganya. Tapi Bapak Ibu Saudara, belum tentu anak ini nanti bisa mengampuni mak ibunya ketika ibunya mungkin berbuat salah sedikit. Atau pada ayahnya. Ayahnya dulu berjuang mati-matian kerja pagi siang sore, sudah kerja mati-matian. Ketika ayahnya salah, belum tentu anaknya ini mau mengampuni. Oh enggak, saya enggak peduli kamu ayah saya, itu mungkin dalam surat aja. Tapi kamu sudah menyakiti saya, maka saya tidak akan menganggap kamu itu sebagai ayah saya. Ada berapa banyak anak-anak di dunia ini yang tidak mau menerima, bahkan memberikan pengampunan kepada orang tuanya. Karena apa? Orang tuanya berbuat satu kesalahan. Tapi kasih Allah yang tinggal dalam hidup kita mampu mengubahkan itu. Sejahatnya orang kepada kita, ketika ada kasih Allah dalam diri kita, maka kita akan diubahkan. Ya, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi mari kita akan balas dengan kebaikan. Lewat kasih Allah kita lihat kita berdosa, mati dalam maut, tapi Allah mau turun ke dunia. Dia berikan anaknya kepada kita dan kita diangkat daripada lumpur dosa untuk diangkat menjadi sempurna di mata Tuhan. Mengampuni, ada pengampunan karena ada kuasa Allah. Kemudian kita bisa mengasihi, kita bisa peduli. Mungkin memang mereka orang-orang yang mungkin suka menyakiti kita tuh butuh perhatian, ya. Banyak orang yang tidak sadar kalau orang-orang seperti itu sebenarnya butuh perhatian saja. Tidak perlu kita memberikan banyak hal untuk orang-orang seperti itu. Hanya perhatian aja. Tiap pagi mungkin ditelepon, ya, kalau kita pada orang tua mungkin hanya ditelepon bagaimana kabarnya. Hanya perhatian begitu saja. Itu mungkin sudah mengubah segala-galanya. Karena kasih Allah ada di dalam kita. Kasih Allah juga berdampak ketika kita akan semakin tekun di dalam pergumulan hidup. Mau dimasukkan dalam pergumulan seperti apa Bapak Ibu Saudara, kita akan tetap bisa bertahan. Kita akan tetap ya tabah, tekun, taat
pada Tuhan, tidak tergoyahkan. Dan yang terakhir, dampak memiliki kasih Allah adalah mampu menembus persoalan hidup kita. Apa yang saat ini, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, bawa masalahmu, bawa kepada Tuhan. Ketika kasih Allah tinggal dalam diri kita, engkau akan mampu untuk menembus setiap persoalan. Apapun persoalan hidupmu akan sanggup dihancurkan oleh kasih Allah. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang tidak terbatas daripada Allah yang kita akan bicarakan pagi ini adalah kuasanya. Kalau yang pertama tadi adalah kasihnya yang tidak terbatas, yang kedua adalah kuasanya. Kuasa Tuhan itu lebih besar dari segala kuasa apapun juga di dunia ini. Dan kuasa Tuhan itu adalah kuasa yang kekal, kuasa yang tidak bisa dibatasi oleh manusia, kuasa yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kuasa itu juga bisa mengubah kehidupan kita dari yang buruk menjadi yang lebih baik. Dan kuasa Tuhan Bapak Ibu Saudara itu berlaku selama-lamanya, bukan masa lalu, bukan yang dulu, tapi dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Itu kuasa Tuhan. Nah, kuasa Tuhan yang bagaimana yang biasa kita bisa jumpai? Kuasa Tuhan yang pertama adalah kuasa firman-Nya. Jangan anggap remeh firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan kelihatannya cuma begitu-begitu aja. Wah, saya sudah ngerti nih arah tujuannya khotbah ini. Kayaknya seperti itu. Tapi kalau engkau meremehkan kuasa firman Tuhan, maka engkau tidak akan pernah bisa dibentuk oleh Tuhan. Engkau masih bebal, engkau masih mendengar suara fasik. Tapi ketika engkau sudah membuka mata rohanimu, mendengar firman Tuhan, mencerna firman Tuhan, maka firman Tuhan pun akan mampu mengubah Bapak Ibu Saudara. Kuasa firman Tuhan itu bisa memampukan kita apa? Memampukan kita bisa berpikir lebih daripada apa yang kita capai. Kadang kita dalam satu masalah sudah tidak tahu lagi jalannya, bingung mau apa, tidak tahu. Tapi karena ada kuasa Tuhan yang tinggal dalam diri kita, Tuhan berikan hikmat pada kita, maka kita bisa tahu jalan mana yang harus kita tempuh, sehingga kita bisa terbebas dari segala persoalan hidup kita. Kuasa Tuhan juga sanggup mengubah kehidupan kita. Kuasa Tuhan juga tidak akan pernah berubah dan sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Kalau Bapak Ibu Saudara sekarang dalam pergumulan, kalau Bapak Ibu Saudara sekarang sedang dalam masalah, mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir, oh ini loh Tuhan jalan keluarnya seperti ini, selesai. Oh ini loh Tuhan kata teman saya jalan keluar seperti ini. Ini loh Tuhan kata pendeta saya keluar seperti ini. Bapak Ibu Saudara, kuasa Tuhan itu bisa melebihi jauh dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Kalau tadi didoakan jalannya seperti ini Tuhan, tapi Tuhan punya cara yang lain, jalan yang lain untuk kita lepas dari setiap persoalan kita. Nah, kuasa yang kedua yang ada di sekitar kita, yang dahsyat luar biasa dari Allah, yang tidak terbatas adalah kuasa mujizatnya. Ya, kalau dulu kita pernah mendengar, kita pernah membaca di dalam firman Tuhan dalam Alkitab, bagaimana laut Tebrau bisa terbelah jadi dua, kering, terbelah masih basah enggak. Kalau kita di pantai Bapak Ibu Saudara, ada ombak datang, kemudian ombak itu kemudian turun ke laut lagi, kan masih ada becek-beceknya. Kalau ini enggak, begitu laut Tebrau itu terpecah belah jadi dua, ya, terbelah jadi dua, maka tanah yang dilewati oleh Musa dan bangsa Israel itu kering, betul-betul kering. Nah, itu mau diselidiki seperti apa enggak bisa. Inilah kuasa Tuhan yang dahsyat luar biasa, mujizat yang dahsyat luar biasa. Orang buta, orang katakan buta itu tidak mungkin bisa untuk melihat, tapi Tuhan sanggup untuk mencelikkan mata yang buta menjadi melihat. Sesuatu yang sukar dinalar oleh pikiran kita, sesuatu yang sukar untuk kok bisa ya, dokter aja tidak bisa, seorang profesor yang pintar pun tidak bisa. Ini loh cuma doa bisa mengubah segala-galanya seperti itu. Nah, inilah kuasa mujizat yang dahsyat dan luar biasa daripada Tuhan. Apakah kita sekarang katakan aku tidak butuh kuasa Tuhan kok,
Aku sekarang sudah kuat, aku sekarang sudah mampu, aku tidak butuh kuasa Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tetap butuh kuasa Tuhan. Mengapa kita butuh kuasa Tuhan? Sebelum kita katakan aku butuh kuasa Tuhan, kita baca dulu Efesus 2 ayat yang ke-13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Kuasa Allah itu bisa datang dari darah Yesus. Darah Yesus, disitulah ada kuasa Tuhan. Ketika kita percaya akan kuasa darah Yesus, maka kuasa itulah yang akan mengubahkan hidup kita, yang membuat kita mengalami satu mukjizat. Pagi hari ini kita nanti akan masuk di dalam perjamuan kudus, tubuh dan darah Kristus. Percayai ya bahwa apa yang kita minum itu adalah darah Yesus bagi kita. Darah Yesus untuk kehidupan kita. Engkau yang saat ini menunggu kuasa mukjizat, apa saya nggak tahu. Apa yang Bapak Ibu Saudara sekarang nanti mukjizat akan terjadi dalam hidupmu. Ketika engkau makan dan minum roti dan anggur, darah dan tubuh Yesus yang kau makan dan minum, percayai, engkau yakini itu kuasa Tuhan, maka engkau pun akan mengalami kuasa mukjizat yang dahsyat. Percayalah, setiap masalah yang engkau hadapi, setiap sakit penyakit yang saat ini ada dalam tubuhmu, semua akan hilang lenyap, jamah oleh Tuhan, oleh darah Yesus dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dampak memiliki kuasa Tuhan dalam hidup kita itu apa? Kalau kita ini berkata kuasa, yang pertama darah Yesus, yang kedua adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang diterima oleh murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu di loteng Yerusalem. Ketika mereka berdoa, maka mereka menerima kuasa Roh Kudus. Demikian juga dengan hidup kita. Ada darah Yesus dan kuasa Roh Kudus yang dunamos, yang bisa meledakkan, yang bisa mengubah kehidupan kita luar biasa, yang bisa membuat mukjizat dalam hidup kita. Kita bisa memiliki keberanian untuk bersaksi. Kenapa kita tidak berani bersaksi? Karena kita tidak punya Roh Kudus. Tapi ketika kita punya Roh Kudus, ada keberanian untuk bersaksi. Bersaksi tentang pengalaman bersama dengan Tuhan, yang juga akan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Saudaraku, kalau saya mendengar kesaksian-kesaksian itu saya senang. Walaupun mungkin kesaksiannya sederhana, tapi kita percaya kesederhanaan itu bisa mengubah kehidupan seseorang. Ya, dari orang yang biasa, dari orang yang mungkin tidak fasih lidah, tapi lewat kesaksiannya bisa membangun rohani kita. Ya Tuhan, orang yang sungguh-sungguh, orang yang setia kepada Tuhan, yang taat, walaupun dia mungkin bukan bisa dipandang oleh mata, tetapi Tuhan bisa memakai orang-orang tersebut untuk mengubah kehidupan seseorang. Ya, lewat kesaksiannya. Keberanian untuk bersaksi. Ketika murid-murid Tuhan Yesus menerima Roh Kudus 1 minggu yang lalu, hari Pentakosta, maka ketika Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat. Itu tidak sedikit. 3.000 orang bertobat itu tidak sedikit. Bayangkan, Petrus sendiri mungkin tidak pernah membayangkan sampai 3.000. Aduh Tuhan, 50 aja itu luar biasa. Tapi ya, Tuhan tidak bisa dibatasi. Aku mau 50 aja, enggak bisa. Kalau Tuhan sudah berkata lebih dari 50, bisa 100, bisa 1000, 1500. Dan di sini kita baca ada 3.000 orang bertobat dan minta untuk dibaptis. Kisah Rasul 2 ayat 37 nanti kita baca di rumah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, lihat kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Lewat apa? Lewat Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Karena itu jangan tinggalkan Roh Kudus. Hari Pentakosta sudah lewat Pak, seminggu yang lalu. Saat ini Roh Kudus disalahkan dulu, ditaruh dulu. Nanti Pak, tahun depan kalau sudah mulai Pentakosta lagi, tak panggilnya lagi Roh Kudus untuk tinggal dalam diriku. Enggak. Hari-hari terakhir ini kita butuh Roh Kudus luar biasa. Untuk mengubah kehidupan kita. Untuk membalikkan segala sesuatu yang manusia pikirkan. Enggak mungkin kamu bisa. Tapi bersama dengan Roh Kudus dan darah Yesus, semua orang terheran. Kok bisa ya? Kok bisa ya?
Bisa. Kenapa? Karena aku punya Roh Kudus. Dan darah Yesus yang mampukan aku semua untuk ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dampak memiliki kuasa Tuhan adalah kita ini berani untuk bersekutu. Ya, ada satu kerinduan. Semakin rindu bersekutu dengan Tuhan, bukannya semakin bosan. Aduh Pak, aku bosan Pak ke gereja terus. Aku bosan Pak nyanyi terus. Ya, sudah rasanya sudah lah kalau disuruh pelayanan, wah sudah cukup Pak, saya dah tua dan tidak pelayanan lagi saja. Orang yang memiliki Roh Kudus, dia tidak akan pandang dirinya, kemampuannya, tapi yang jelas punya kerinduan untuk melayani terus. Terus bersekutu dengan Tuhan. Mungkin aku tidak bisa melayani di mimbar lagi, tapi persekutuanku dengan Tuhan lewat doa mampu mengubah. Aku bisa jadi pendoa. Ayo siapa yang ingin didoakan? Didoakan, puji Tuhan. Ya, masalahnya selesai. Didoakan, puji Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang satu rindukan oleh keluarga ini benar-benar bisa menerima apa yang menjadi kerinduannya. Ada banyak hal, persekutu dengan Tuhan itu akan banyak hal boleh terjadi. Dan yang ketiga, terakhir Bapak Ibu Saudara, dampak memiliki kuasa Tuhan adalah ada keteguhan hati untuk taat. Dorongan untuk taat itu ada, bukan dorongan untuk semakin menjauh dengan gereja, dorongan untuk menjauh dengan pelayanan, tapi ada satu dorongan untuk taat. Aduh, aku pengen melayani lagi, aku pengen melayani, aku rindu melayani lagi. Ada kerinduan, bukan capek karena pelayanan, tapi kerinduan untuk melayani. Ada kekuatan, ada hikmat Tuhan untuk kita terus bersama dengan Tuhan. Saudara, kita sudah tahu kasih Allah tidak terbatas, kuasa Allah tidak terbatas. Tapi ada satu hal yang bisa menggagalkan kita untuk menerima kasih dan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Siapa? Diri kita sendiri. Diri kita ini yang membatalkan, yang bisa menjauhkan kita dari kasih dan kuasa Tuhan. Lewat apa? Dosa kita. Kalau kita tidak segera bertobat, kita terus bergumul di dalam dosa, menikmati dosa itu dari hari ke hari, maka itu akan menggagalkan kasih dan kuasa Tuhan terjadi dalam diri kita. Ragu-ragu, ada bener enggak ya? Habis doa sampai nangis-nangis, begitu amin, aku enggak percaya sama doaku. Nanti enggak mungkin doaku itu dikabulkan Tuhan. Keraguan, orang yang ragu-ragu akan perkataannya di dalam nama Yesus, maka dia tidak akan pernah menerima kuasa dan kasih Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, yang menggagalkan kita bisa menerima kasih Allah lewat diri sendiri adalah mengandalkan diri sendiri, merasa mampu, merasa bisa, merasa sanggup, merasa hebat. Inilah yang membuat kenapa kasih Tuhan yang tidak terbatas tidak bisa kita nikmati. Kuasa Tuhan yang tidak terbatas tidak bisa kita nikmati. Kesimpulan kita malam pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, lewat firman Tuhan yang saya sampaikan, yang pertama, tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan kasih Tuhan dalam hidup ini. Amin. Jangan pernah ragu-ragu. Percayai, imani, nyatakan itu dalam hidupmu. Perkatakan dengan perkataan iman, maka itu akan terjadi. Andalkan kuasa Tuhan untuk bekerja atas hidup Tuhan. Aku percaya Tuhan, kuasamu dahsyat, kuasamu luar biasa. Bersama dengan Roh Kudus aku mampu mengalahkan. Mau musuh berapa ada di depan kita, semua akan rebah bersama dengan kuasa Tuhan. Dan jangan pernah andalkan diri sendiri, andalkanlah Tuhan. Karena mengandalkan diri sendiri, kamu tidak akan pernah menjadi pemenang, tapi kamu akan menjadi orang yang kalah. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan menjadi seorang pemenang. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Dan saya berikan waktu untuk mempersiapkan orang yang paling tua, yang dianggap tua, atau mungkin kalau ada bapak, mungkin bapak yang akan membagi roti dan anggur. Nah, selama kita bagi roti dan anggur, saya akan memujikan satu pujian karangan saya, Tuhan tidak tinggal diam. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa untuk mendengarkan pujian ini sambil membagi roti dan anggur. Haleluya. Tuhan ada dan melihat. Dan Tuhan tidak pernah tinggal diam dalam hidup ini. Haleluya.
ada dan melihat pergumulan yang aku hadapi. Tuhan takkan pernah tinggal diam, ku takkan dibiarkannya sendiri. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang aku hadapi. Tuhan takkan pernah tinggal diam, ku takkan dibiarkannya sendiri. Hanya Engkau membuatku dapat bertahan. Hanya Kau yang selalu ku andalkan. Saat aku ada di batas kekuatanku, kuasa janji-Mu kan memulihkanku. Dia hapuskan setiap dahaga jiwaku, penuhkan aku dengan anggur yang selalu baru. Kasih Tuhan yang tak akan pernah kering, terus mengalir memenuhi hidupku. Hanya Engkau membuatku dapat bertahan. Hanya Kau yang selalu ku andalkan. Saat aku ada di batas kekuatanku, kuasa janji-Mu kan memulihkanku. Dia hapuskan setiap dahaga jiwaku, penuhkan aku dengan anggur yang selalu baru. Kasih Tuhan yang tak akan pernah kering, terus mengalir memenuhi hidupku. Terus mengalir, terus mengalir memenuhi hidupku. Terus mengalir memenuhi hidupku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah siapkan roti dan anggur, lambang tubuh dan darah Kristus. Kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Haleluya Yesus. Letakkan cawan berisi anggur di dada kirimu. Yakini, percayai tubuh Kristus terpecah-pecah untuk kita saat ini. Sebelum kita akan bersama-sama menikmati roti dan anggur, lambang tubuh dan darah Kristus, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa anggur yang ada di tangan, roti yang ada di tangan kanan Bapak Ibu Saudara adalah tubuh Kristus yang terpecah-pecah bagi kita. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
angkat cawan berisi anggur. Letakkan tangan kirimu di dadamu. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa anggur di dalam cawan ini adalah darah Kristus yang tercurah bagi kita? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Engkau membuatku dapat bertahan. Hanya Kau yang selalu ku andalkan. Saat aku ada di batas kekuatanku, kuasa janji-Mu kan memulihkanku. Ya, hapuskan setiap dahaga jiwaku, penuhkan aku dengan anggur yang selalu baru. Kasih Tuhan yang tak akan pernah kering, terus mengalir memenuhi hidupku. Terus mengalir, terus mengalir memenuhi hidupku. Terus mengalir, terus mengalir memenuhi hidupku. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu ada dalam kehidupan kami. Kasih-Mu, kuasa-Mu Tuhan selalu ada dalam diri kami. Kuasa-Mu dapat memulihkan kami. Engkau yang mampu kami andalkan sehingga aku dapat bertahan. Dan kasih-Mu terus juga mengalir memenuhi kehidupan kami. Tidak pernah kering, seperti anggur yang baru selalu ada dalam kehidupan ini. Mari Tuhan, Engkau akan bawa setiap anak-anak-Mu saat ini mendapatkan pengalaman-pengalaman baru bersama dengan Engkau lewat perjamuan kudus yang tadi kita nikmati bersama. Kasih-Mu, kuasa-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita yang percaya kita samakan bersama-sama katakan amin. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita tetap percaya bahwa mungkin streaming tidak akan lama lagi. Kita percaya walaupun mungkin tidak ada lagi streaming, kita berdoa supaya gereja kita bisa mengadakan siaran langsung, ya, dengan peralatan-peralatan yang mungkin terbatas, tapi kita sudah bisa, sehingga kalaupun Bapak Ibu Saudara mungkin tidak bisa datang ke gereja, bisa melihat dengan streaming. Doakan dan doakan supaya kita bisa melakukan hal itu, sehingga Bapak Ibu Saudara tidak terlewatkan untuk bisa mendengar firman Tuhan dari Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini. Ya, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sekali lagi, hanya Engkau yang membuatku. Hanya dapat bertahan, hanya Kau yang selalu ku andalkan. Saat aku ada di batas kekuatanku, kuasa janji-Mu kan memulihkanku. Ya, hapuskan setiap dahaga jiwa, penuhkan aku dengan anggur yang selalu baru. Kasih Tuhan yang tak akan pernah kering, terus mengalir
ibadah ini Tuhan, kami terus berdoa untuk saudara kami dimanapun mereka berada saat ini. Kami mau menyerahkan hidup mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Lewat firman Tuhan yang sederhana, kasih kuasa Tuhan yang tidak terbatas, kiranya mereka akan terus mencari seperti seorang yang dahaga, yang haus dan rindu akan kasih dan kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga ketika Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidupmu, maka seperti anggur yang tidak pernah kering, anggur baru Tuhan tuangkan, sehingga engkau tidak pernah merasa dahaga. Engkau selalu dipuaskan, dipenuhkan dengan sukacita. Anggur baru membawa engkau damai sejahtera. Anggur baru membuat engkau kuat dan mampu bertahan dan mengalahkan setiap musuh yang ada dalam kehidupanmu. Percayalah dan percaya, persekutuan dengan Roh Kudus tidak akan pernah sia-sia. Persekutuan dengan darah dan tubuh Kristus pun tidak akan pernah sia-sia. Berkati dan berkati dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Tuhan berkati dalam usaha pekerjaannya. Tuhan berkati dalam setiap kehidupan mereka. Apapun saat ini yang mereka lakukan, Tuhan jaga lindungi. Berikan kekuatan kesehatan. Lindungi Tuhan dengan darah-Mu. Setiap kuasa-kuasa kejahatan yang akan mampu mengalahkan mereka, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menang dan Engkau lebih daripada pemenang. Terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang lemah. Terus berdoa untuk saudara kami yang saat ini sakit. Tuhan jamah, Tuhan lindungi. Demikian juga Tuhan, kerinduan kami untuk bisa beribadah seperti biasa di gereja. Kiranya Tuhan mau jawab. Dan berapa minggu ke depan kami percaya Tuhan, semuanya akan dipulihkan. Dan kami boleh kembali mengadakan ibadah seperti biasa. Ditambah dengan satu hal yang luar biasa, yaitu untuk kita bisa berlive streaming. Artinya kita dimanapun kita bisa melihat dan mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu di tempat ini. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami, berkati bangsa kami Tuhan. Lewat pemimpin kami Bapak Presiden Jokowi, dengan para stafnya Tuhan, Engkau juga akan memberkati mereka. Berikan hikmat supaya bangsa Indonesia akan pulih seperti sedia kala. Demikian juga Tuhan untuk seluruh rakyat Indonesia yang saat ini sedang mengalami masa-masa tidak mengenakan. Berkati mereka Tuhan. Sadarkan mereka Tuhan akan bahaya-bahaya yang ada di sekeliling mereka, supaya mereka tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha adil, dan Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terimalah berkat daripada Allah Bapa yang ada di surga, kasih sayang, kemurahan, pertolongan dari Yesus Kristus Sang Putra, yang bersama dengan Roh Kudus menyertai-Mu saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, amin. Ku terima berkat-Mu ya Tuhan, kekuatan dan kesembuhan